Shalom saudara. Ya puji Tuhan ya, pagi ini minggu pertama di tahun yang baru ya. Dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan membawa kita sejauh ini ya. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita juga patut bersyukur bahwa janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita ke depannya perjalanan kita, saya yakin itu akan kita miliki sepanjang tahun 2024 ini, saudara-saudara. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 126. Mazmur 126. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 6 ya. Mazmur 126. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan ya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, ya, dari Mazmur ini saya ingin secara khusus mengajak kita melihat ayat 3 sebagai dasar pemahaman kita pagi hari ini untuk membahas keseluruhan isi dari kitab Mazmur ini, sehingga nanti kita bisa memperoleh manfaat rohani terkait dengan bagaimana kita menjalani tahun 2024 ini ke depan. Ya, kita tahu sama-sama bahwa tahun demi tahun bukanlah sesuatu yang bertambah baik di dalam banyak hal, tetapi tentu saja secara rohani atau dalam kaitannya dengan hal bertuhan kita harus bertambah baik. Amin. Ya. Di luar itu, saudara-saudara, kita tidak bisa berharap banyak bahwa sesuatu akan bertambah baik. Ekonomi hari ini sedang mengalami masa-masa yang sangat kritis, ya, dan itu bukan hanya di beberapa negara. Ini terkait dengan ekonomi secara global dunia, saudara. Ya, penderitaan seperti firman Tuhan akhir-akhir ini memang bertambah, saudara. Perang terjadi ya di tahun ini saja. Perang bertambah ya. Di tepi barat atau di West Bank itu terjadi perang, saudara. Tahun yang lalu juga ada perang yang sampai hari ini pun belum berhenti. Jadi dunia secara umum ya, secara umum saya pikir tidak akan bertambah baik. Ya. Tetapi sekali lagi perlu kita memiliki posisi yang jelas tentang bagaimana kita menjalani
tahun 2024 ini, supaya walaupun dunia tidak bertambah baik, tapi roh kita bertambah baik. Amin, saudara. Walaupun ekonomi mungkin tidak bertambah baik secara global, tapi hubungan kita dengan Tuhan kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kuat hubungan kita dan keterkaitan kita dengan Tuhan. Ini yang penting untuk kita ketahui pagi ini. Jadi dari Mazmur ini nanti kita akan belajar bagaimana cara saya hidup di tahun 2024 ini. Itu yang mau kita petik. Nah, di ayat 3 ya, terjemahan baru yang kedua itu berkata, saudara-saudara, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya. Nah, Mazmur 126 ini ya, Mazmur 126 bisa jadi konteks utama dari Mazmur ini adalah peristiwa pulangnya bangsa Yehuda dari pembuangan. Ya, para penafsir salah satunya merujuk ke peristiwa ini. Mereka mengatakan bahwa lahirnya Mazmur 126 ini disebabkan peristiwa pulangnya bangsa Yehuda, ya, bangsa Israel setelah pemerintahan Salomo itu terpecah menjadi dua. Satu dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, ya, dan yang kedua dipimpin oleh Rehabeam bin Salomo. Yerobeam memimpin 10 suku, sementara Rehabeam memimpin hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin, saudara. Ya, sehingga bangsa yang dipimpin oleh Rehabeam kedepannya disebut sebagai bangsa Yehuda. Dari bangsa Yehuda inilah nanti keturunan Kristus, ya, garis keturunan Kristus berasal, saudara. Ya. Jadi konteks dari Mazmur 126 ini kemungkinan besar adalah peristiwa pulangnya bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, atau lebih tepatnya tahun 515 sebelum Masehi. Mereka ditawan 585, lalu di Babel mereka diperbudak kurang lebih 70 tahun. Ya, lalu 515 sebelum Masehi, 520 sampai 515 terjadi gelombang besar-besaran kepulangan orang Yehuda ke Yerusalem dari Babel. Jadi ketika mereka pulang, ya, sekitar abad ke-6. Nah, pembuangan di Babel ini, saudara-saudara, bagi bangsa Yehuda, merupakan masa yang sangat sukar. Ya, masa yang sangat sukar. Kenapa sangat sukar? Mereka ada di negeri lain. Bagi orang Yehuda atau Yerusalem pada waktu itu, ketika mereka harus beribadah di Yerusalem, saudara. Bayangkan 70 tahun keturunan mereka ada di pembuangan. Mereka tidak bisa beribadah di Yerusalem. Itu sebabnya ketika bangsa Yehuda ini ada di dalam pembuangan, para rabi atau guru-guru mereka pada waktu itu membuat satu sistem yang baru untuk mereka ibadah di tanah Babel, saudara. Dan ada catatan
bahwa ketika mereka beribadah di tanah Babel, mereka selalu bilang bahwa mereka adalah orang yang miskin. Kenapa miskin? Ini tidak bicara tentang miskin harta. Orang Yehuda ketika mereka ditawan di negeri Babel, mereka tidak lagi punya harga diri. Mereka tidak lagi punya simbol kemegahan bait suci yang dibangun oleh Salomo di abad ke-9 sebelum Masehi, di abad ke-10. Ya, tidak lagi mereka miliki. Kebanggaan mereka tentang bait Allah yang sangat besar itu hilang. Jadi bangsa Israel selama mereka ada di negeri Babel, mereka mengidentifikasi diri mereka dengan orang yang sangat-sangat miskin. Dan di tanah Babel pula mereka menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan mereka. Makanya nanti kalau saudara baca Matius, di sana kan ada berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Salah satu konteksnya yaitu, ya, ketika mereka ada di tanah Babel, orang Yehuda ini seperti tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dan satu-satunya yang dapat menolong mereka itu hanya Tuhan, Yahweh yang mereka sembah. Itu sebabnya kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu gambaran waktu orang Yehuda ada di Babel itu. Artinya tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dan mereka hanya bergantung kepada Allah. Sudah. Jadi 70 tahun bangsa Israel di negeri Babel itu adalah masa yang sangat suram. Tidak ada kebanggaan di sana. Ya, tidak ada yang dapat diandalkan. Tidak ada lagi harga diri mereka. Jadi pembuangan di Babel itu adalah masa-masa yang sangat-sangat memorable bagi bangsa Yehuda waktu itu. Nggak bisa dilupakan. Itu masa-masa yang nggak bisa dilupakan bagi orang-orang Yehuda. Bagaimana mereka tidak memiliki pegangan, mereka tidak punya harga diri, mereka tidak punya lagi kebanggaan-kebanggaan. Jadi mereka selalu memiliki harapan yang besar untuk bisa pulang ke Yerusalem. Mereka selalu membayangkan suatu hari nanti dengan pertolongan Tuhan mereka akan pulang ke Yerusalem. Mereka selalu membayangkan dengan pertolongan Tuhan mereka akan kembali beribadah di bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, itu impian besar mereka, saudara. Dan itu bayangan mereka sewaktu mereka ada di tanah pembuangan, di mana mereka tidak punya harga diri, mereka diperbudak, di mana mereka tidak punya kebanggaan, mereka terhina selama ada di sana. Harapan mereka sangat besar untuk bisa kembali ke Yerusalem. Saudara pernah ada di dalam situasi yang sulit gitu ya? Betul? Pernah ada di dalam situasi yang sulit? Apa harapan saudara? Saya ingin lekas-lekas keluar dari situasi ini, kan begitu kan? Saya ingin cepat-cepat menyelesaikan situasi ini. Saya ingin cepat-cepat keluar dari kondisi yang sukar ini. Ada harapan, ya. Ada semacam pengharapan yang sangat besar. Nah, itu yang ada di dalam pikiran orang Yehuda, saudara. Ya. Nah, setelah itu, ya, seperti tadi yang saya katakan saudara, tahun 538, tepatnya tahun 538 sebelum Masehi, ketika Babelonia ditaklukkan oleh Persia, ya, Persia,
Raja waktu itu yang memerintah Raja Kores. Maka Tuhan menggerakkan hati Raja Kores supaya Raja Kores ini mengeluarkan semacam surat perintah, semacam maklumat tertulis raja untuk membebaskan orang Yehuda dari Babel. Jadi tahun 538 Raja Kores menandatangani satu maklumat tertulis agar bangsa Yehuda diizinkan pulang ke negerinya di Yerusalem, saudara. Ya, jadi Tuhan memakai justru raja yang sama sekali tidak mengenal Tuhan waktu itu. Ya, Raja Persia. Nah, ini semacam air segar bagi bangsa Yehuda, betul? Ya. Ketika maklumat itu dikeluarkan, tentu saja ini harapan besar bagi orang Yehuda. Lalu saudara, sekitar tahun 520 sampai tahun 515 sebelum Masehi, terjadi gelombang yang sangat besar kepulangan orang-orang Yehuda ke Yerusalem. Nanti saudara bisa baca itu di kitab Esra, ya, kitab Nehemia, ya, itu dicatat di sana bagaimana bangsa Israel mulai pulang dari pembuangan di Babel ke Yerusalem pada waktu itu. Nah, peristiwa kepulangan bangsa Yehuda ke Yerusalem ini, saudara, oleh mereka dipandang sebagai perbuatan yang sangat besar dari Allah. Ingat ya, ini utamanya. Bagi bangsa Yehuda, tidak mungkin mereka bisa pulang dari Babel awalnya. Tidak ada harapan. Siapa yang kiranya mampu membawa mereka keluar dari Babel? Tampaknya tidak ada. Jadi mereka merasa miskin. Mereka merasa tidak punya kekuatan. Dan satu-satunya yang dapat mereka jadikan tempat mereka mengadu dan berseru adalah Tuhan, Adonai Elohim, Tuhan Allah mereka, saudara-saudara. Tidak ada raja yang bisa mereka minta tolong. Nebukadnezar yang dulu menawan mereka sudah mati, digantikan oleh Raja Persia sekarang. Ditambah lagi Persia sama sekali tidak mengenal Tuhan yang benar waktu itu. Tidak ada harapan. Tidak mungkin kami pulang dari Babel. Tetapi mereka punya harapan. Dan harapan itu selalu mereka sampaikan kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi orang yang kepadanya mereka bisa berbicara. Siapa? Nggak bisa. Mereka tidak punya raja selama 70 tahun di Babel. Mereka tidak punya pemimpin-pemimpin politik. Yang mereka punya hanya pemimpin-pemimpin rohani, para rabi, imam-imam waktu itu. Dan imam para rabi, mereka hanya terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan politik, saudara. Tidak ada yang bisa membebaskan bangsa Yehuda dari Babel. Mereka miskin. Mereka tidak punya siapa-siapa. Tetapi semiskin-miskinnya bangsa Yehuda, masih ada satu tempat di mana mereka bisa mengadu dan berseru. Siapa itu? Tuhan, Adonai Elohim. Tuhan yang sama yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Keluaran 20 ayat 1, ya kan? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Tuhan yang sama yang pernah dulu membebaskan nenek moyangnya dari bawah pimpinan Musa,
sampai menyeberangi laut Tabra. Tuhan yang sama masih hidup. Dan pada waktu mereka ada di Babel, satu-satunya tempat mereka mengadu dan berseru adalah Tuhan itu. Dan ketika 538 sebelum Masehi, Koresi menandatangani semacam maklumat tertulis. Lalu mulai tahun 520 sampai 515 mereka pulang ke Yerusalem. Bagi orang Yehuda, ini adalah ketidakmungkinan yang sedang terjadi. Ini adalah ketidakmungkinan yang mungkin. Saudara, tadinya ketidakmungkinan, sekarang menjadi mungkin. Sehingga bagi mereka, pulangnya mereka dari tanah Babel itu adalah perbuatan yang besar. Makanya di ayat 3 dikatakan apa, saudara? Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ya. Bagi orang Yehuda, ini adalah perbuatan yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ini mereka ingat setelah mereka tiba di Yerusalem, saudara. Setelah mereka tiba di Yerusalem, ketika mereka membangun kembali kota Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, membangun bait sucinya kembali. Nanti saudara boleh baca di kitab Esra, Nehemia, ya. Mereka membangun kembali. Mereka ingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu itu. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan menggerakkan hati Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan, untuk membuat maklumat tertulis pembebasan Yehuda. 520 sampai 515 maklumat itu digenapi. Bangsa Yehuda pulang dari Babel ke Yerusalem. Tadinya itu tidak mungkin. Perhatikan, ini kalimat kuncinya. Tadinya itu tidak mungkin. Sekarang itu mungkin. Ini satu perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi setiap kali orang Yehuda mengingat masa-masa mereka di Babel, mereka selalu berkata, ini perbuatan yang besar dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak mungkin satu manusia pun bisa melakukan ini. Ini pasti perbuatan Allah. Ini pasti perbuatan Tuhan. Tidak ada yang dapat membebaskan mereka dari Babel. Ini pasti karya Allah. Jadi mereka mengidentifikasi peristiwa keluarnya mereka dari Babel sebagai perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudara, sekali lagi, hal ini menghasilkan sukacita bagi mereka. Dan setiap kali mereka mengingat masa-masa sukar yang ada di Babel, mereka selalu dibawa kepada satu kenyataan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar. Tuhan berkuasa mengganti kesukaran dengan kegembiraan. Saudara perhatikan ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini seperti mimpi. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tidak mungkin kita keluar. Tidak mungkin Yerusalem dipulihkan. Tidak mungkin Sion dipulihkan. Sion sudah hancur. Yerusalem sudah hancur. Kita ada di Babel, diperbudak. Tidak mungkin negeri kita dipulihkan. Tapi hal yang tidak mungkin dibuat Tuhan menjadi mungkin. Dan setiap kali mereka mengingat peristiwa itu, mereka selalu berkata, waktu-waktu dulu itu seperti mimpi. Tidak mungkin Sion dipulihkan. Tidak mungkin Yerusalem dipulihkan. Ini seperti mimpi. Ya.
Makanya dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu, pada waktu itu terjadi, katanya, mulut kita penuh dengan tertawa. Tidak mungkin menjadi mungkin. Mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu bangsa-bangsa lain, perhatikan, orang-orang lain katanya, di antara bangsa-bangsa, mereka kan berkata, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada orang-orang ini. Tidak mungkin mereka dibebaskan dari Babel, tapi faktanya mereka dibebaskan. Orang-orang di sekitar Yerusalem, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem, mereka melihat Yerusalem dipulihkan. Mereka berkata, pasti Tuhan yang telah melakukan ini. Itu kan ayat berapa itu? Ayat 2 kan? Dikatakan, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada orang-orang ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam logika manusia, tidak mungkin Yehuda bisa pulang ke Yerusalem. Tidak mungkin. Babel bangsa yang besar. Babel pada waktu itu adalah negara adikuasa dengan sumber daya yang luar biasa. Siapa yang mampu mengalahkan Babel? Persia mampu mengalahkan Babel. Digabung lagi Persia dan Babel menjadi dua negara yang luar biasa. Siapa yang mampu membebaskan Yehuda dari kekuasaan Babel Persia? Siapa? Nggak ada. Jadi bangsa-bangsa lain ketika mereka melihat orang Yehuda pulang, mereka bilang, sungguh ini pasti Tuhan yang bikin. Karena bagi mereka pun sama. Tidak mungkin Yehuda bisa dibebaskan dari Babel, itu tidak mungkin. Ya, saudara, di ayat 5, di ayat 4b dikatakan apa? Pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering. Pada waktu itu kan kebanyakan negara Palestina dan Timur Tengah terdiri dari gurun pasir, saudara. Di gurun pasir, ya, perhatikan, di gurun pasir biasanya ada sungai-sungai kecil yang kering. Itu disebut wadi. Dalam bahasa Indonesia wadi. Pernah dengar kata wadi? Wadi itu sungai-sungai kecil kering, seperti mungkin di Kebayan di belakang SMP 4 itu. Itu kan sungai kecil kan? Itu kering kalau musim panas kan? Dan kalau sungai itu kering, tentu saja mempengaruhi situasi di sekitar tempat itu. Tetapi kalau datang hujan awal, ya, di Palestina itu ada yang dikenal dengan hujan awal. Kalau hujan awal datang yang biasanya disertai badai di padang gurun, maka sungai-sungai itu akan terbentuk kembali, langsung dipenuhi oleh air-air cepat sekali. Makanya kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya, dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pada musim kering aman itu. Pada musim kering, kalau rumah itu hanya diletakkan di atas pasir tanpa digali dengan fondasi yang dalam, aman, nggak ada bahaya. Tapi firman Tuhan di Matius itu nyambung kan? Ketika hujan datang dan badai menerpa, kira-kira begitu bahasanya, lebih kurangnya. Sama, ini bicara tentang wadi-wadi tadi itu. Di padang gurun itu banyak sungai-sungai kecil. Ketika musim panas, aman, nggak akan terjadi longsor itu.
Tapi waktu terjadi musim hujan pertama, hujan awal, disertai badai biasanya, maka sungai-sungai yang tadinya kering tertimbun, itu tiba-tiba terbentuk kembali dan menggerus pasir yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau ada rumah di sekitar situ, rumah itu akan hancur. Jadi sama seperti Matius mengatakan, Pak. Jadi begitu memang. Jadi di tanah Negeb itu banyak sekali sungai-sungai kering itu. Di tanah Negeb. Tetapi kalau hujan datang, sungai-sungai itu dipenuhi air, maka itu akan terlihat sangat segar. Yang tadinya padang gurun panas, ya, pasir maksud saya, pasirnya panas. Begitu hujan datang, sungai-sungai tadi menjadi terbentuk, dipenuhi air, maka kondisi di sekitarnya menjadi kondisi yang sangat segar. Nah, beginilah gambaran pemulihan Yehuda. Makanya dikatakan di ayat 4, pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Yang tadinya batang air kering ini hanya dipenuhi pasir yang panas, tidak menyenangkan ada di sana, sebagai gambaran dari kesukaran hidup. Ketika hujan datang, ketika hujan awal datang, sungai-sungai kecil ini dipenuhi air, dan itu sangat menyegarkan. Sehingga pemazmur mengidentifikasi pemulangan bangsa Yehuda ke Yerusalem itu seperti Tuhan memulihkan sungai-sungai kering yang ada di tanah Negeb. Artinya apa? Terjadi kesegaran. Ya, terjadi kesegaran. Makanya dikatakan di ayat 5, orang yang menabur dengan mencucurkan, ini kan kesukaran, kan? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan menggantikan kesukaran menjadi kesegaran. Di ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, kesukaran, akan pulang dengan tuaian. Berkas-berkas itu bicara tentang tuaian. Akan pulang dengan kesegaran. Artinya Tuhan mengubah kesukaran menjadi kesegaran. Kenapa? Karena memang Tuhan mampu melakukan itu. Nah, itu selalu diingat oleh orang Yehuda ketika pikiran mereka mengingat 70 tahun mereka ada di Babel. Makanya tadi fokus pembahasannya itu ada di ayat 3. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, inilah saudara-saudara, ya, bagi bangsa Yehuda, ketika mereka menjalani hari-hari di depan mereka, mereka menjalani hari-hari tersebut dengan menghayati karya Tuhan yang besar yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka terus mengingat itu. Bahkan saudara, sampai hari ini, sampai tahun 2024 ini, orang Yehuda itu, atau sekarang yang disebut sebagai bangsa Israel, itu dalam setahun paling tidak merayakan 3 hari raya besar yang sangat utama, yang disebut sebagai hari raya agung. Yang pertama itu hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Yang kedua hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga hari raya pondok daun. Dan dalam ketiga hari raya ini, semua penduduk Yerusalem itu harus naik ke Yerusalem, ke pusat kotanya. Setiap kali mereka mendaki, karena Yerusalem itu disebut naik, ya. Setiap mereka mendaki naik ke Yerusalem, mereka selalu menyanyikan Mazmur 126. Sampai hari ini, apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Berziarah. Ziarah itu mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu. Ketika mereka naik, mendaki menuju Yerusalem,
mereka selalu menyanyikan Mazmur 126. Ada beberapa Mazmur, salah satunya Mazmur 126. Waktu mereka memperingati karya Allah, makanya kan Mazmur ini disebut Mazmur nyanyian ziarah kan? Jadi ketika mereka hendak berziarah ke Yerusalem, kota yang dalam pandangan orang Yahudi adalah kota yang sangat suci, di mana mereka akan merayakan hari-hari besar yang sangat kudus dan agung, dan mereka akan bertemu dengan Tuhan di dalam pemahaman mereka. Maka mereka menyanyikan, salah satunya adalah Mazmur 126. Saya belum pernah dengar nadanya, mungkin ada di YouTube, coba nanti lihat orang Israel menyanyikan Mazmur 126 kayak apa. Nada-nadanya mereka tuh biasanya bagus, ya. Tapi kan kita juga punya nyanyi ini kan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, apakah begitu? Atau tentu saja tidak, saya pikir ya, karena lagu orang Israel itu pentatonik, nadanya cuma 5, kita kan 7 ya. Kita kan 7 ya. Mereka pentatonik. Jadi biasanya nadanya itu seperti nada-nada gurun pasir. Jadi mereka menyanyikan lagu-lagu ini, Mazmur ini. Kenapa? Mereka menghayatinya sebagai sesuatu yang hidup di dalam benak mereka. Mereka menghayatinya bahwa Tuhan pernah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka Tuhan akan terus melakukan perbuatan besar itu kepada kita. Jadi begitulah orang Yahudi hidup, menjalani hari-hari ke depannya dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu itu adalah jaminan bagi mereka bahwa Tuhan juga akan mengerjakan hal yang sama di masa sekarang. Kalau Tuhan mampu membebaskan nenek moyang mereka dari tanah Mesir yang diperbudak selama 430 tahun lamanya, kalau Tuhan mampu membebaskan nenek moyang mereka dari negeri Babel yang diperbudak 70 tahun lamanya, Kitab Keluaran berkata bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh tangan dan lengan yang teracung. Tangan dan lengan yang teracung adalah suatu frase yang berarti otoritas. Makanya waktu Musa, waktu Tuhan hendak membelah laut kosong, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Ambillah tongkatmu dan ulurkanlah, betul, teracung. Waktu Tuhan mengalahkan orang Amalek, apa yang Tuhan suruh kepada Musa? Ya, berdiri dan tangan dengan tongkat, betul, teracung. Sementara Yosua dan pasukan berperang, Musa harus mengacungkan tongkatnya. Ketika tongkat itu turun karena Musa capek, Israel kalah, betul. Sehingga Harun dan Hur harus bahu-membahu menahan tangan Musa seharian. Itu tongkat, tangan yang teracung, itu adalah identifikasi otoritas. Jadi Tuhan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir itu semata-mata dengan otoritas Tuhan, bukan dengan kuasa Musa dan Harun. Tuhan mengeluarkan Yehuda dari tanah Babel 70 tahun itu semata-mata karena otoritas Tuhan. Makanya mereka menghayati kehidupan mereka sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa miskin? Mereka nggak bisa melakukan apa-apa, hanya Tuhan yang mampu. Makanya Matius berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong hidupnya. Itu sebabnya Tuhan menghardik kekayaan beberapa orang kaya di kitab Injil. Bukan berarti Tuhan anti kaya, bukan. Tuhan sedang mengatakan bahwa engkau bergantung kepada kekayaan, engkau tidak miskin di hadapan Allah. Karena dia bergantung kepada sesuatu yang bukan Allah. Jadi saudara, begitulah bangsa Yehuda hidup.
mereka menghayati pertolongan Allah di masa lalu dan memakainya sebagai motivasi dan dorongan bahwa Allah tetap menyertai mereka di masa sekarang. Begitulah mereka hidup. Makanya dikatakan Allah telah melakukan perbuatan besar bagi kita, maka kita bersukacita. Selain mazmur ini dinyanyikan waktu mereka naik ke Yerusalem, saudara. Biasanya mazmur ini juga mereka nyanyikan, mazmur 126 ini mereka nyanyikan pada saat apa yang disebut sebagai Birkat Hamazon. Birkat Hamazon itu berkat kecukupan, ya. Jahiriyah dalam bahasa Arab. Tahu jahiriyah kan? Jahiriyah itu semacam keberadaan kecukupan. Ya. Doa Yesus di dalam Matius, di dalam teks Alkitab dalam bahasa Arab salah satunya diterjemahkan, berikanlah kami makanan kami. Makanan itu diterjemahkan dengan kata jahiriyah. Kecukupan, keadaan, keberadaan. Jadi birkat Hamazon. Jadi setiap kali pada hari raya Paskah, pada hari Sabat, hari Sabtu ya, setelah mereka makan, biasanya orang Yahudi itu setelah makan doa lagi, saudara. Kita bahkan sebelum makan dan setelah makan sering lupa doa. Sikat kan gitu kan? Saya bilang kita loh ya, bukan Anda loh. Berarti termasuk saya ya. Makan enak nih, bludak kan gitu. Habis makan, haleluya. Orang Yahudi itu teratur loh, saudara. Setelah makan, mereka ngumpul lagi tuh. Ngumpul, lalu sebelum mereka berdoa, setelah makan ya, bukan sebelum makan ya, setelah makan, sebelum mereka berdoa ucapan syukur, mereka nyanyikan ini dulu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, coba itu. Berarti pikiran mereka secara utuh selalu mengingat perbuatan Allah. Bahkan pada waktu mereka makan dan kenyang, mereka mengidentifikasi kekenyangan itu dengan perbuatan yang besar yang berasal dari Tuhan. Betapa dalamnya cara orang Yahudi mengucap syukur, betul? Kira-kira ini perlu kita tiru apa tidak ya? Setelah makan nanti semua berdiam diri dulu. Sebelum kita berdoa, setelah makan mengucap syukur, mari kita angkat satu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pemusik siap, WL siap, semua siap. Ayo. Ini itu ya. Ini ekspresi ucapan syukur orang Yahudi itu dalam sekali ternyata kan. Bayangkan, setelah makan, sebelum doa masih sempat menyanyikan sebuah mazmur. Dan itu mereka sebut nyanyian Birkat Hamazon, berkat kecukupan. Saudara, luar biasa ya. Lalu apa yang bisa kita tarik pelajaran bagi kita di tahun 2024 ini? Seperti di awal tadi saya katakan, bagaimana cara kita menjalani tahun ini dengan kondisi dunia yang tidak menentu, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan? Seperti bangsa Yehuda, mari kita hayati setiap karya Allah dalam kehidupan kita di tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya Tuhan sudah kerja apa buat kita? Kita ada sekarang, itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara kita. Amin. 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 Mari kita hayati itu. Tahu nak hayat ya? Beberapa waktu lalu saya katakan hayati itu berarti menjadikannya hidup. Setiap pertolongan Tuhan itu kita jadikan hidup. Kita ekspresikan menjadi satu kehidupan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menolong aku di masa lalu. Tuhan sudah menyembuhkan sakitku di masa lalu. Tuhan sudah memberkati aku di masa lalu.
Tuhan sudah menghibur aku di masa lalu. Wah, semua tuh. Maka tahun 2024 juga Tuhan tidak akan pernah lupa pada aku. Hayati pertolongan Tuhan itu. Amin. Jadi sesukar apapun hidup kita di tahun 2024, selalu katakan, Tuhan sudah menolong aku di tahun yang lalu. Ini cara orang Yahudi menghayati pertolongan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan sudah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersukacita. Sama kayak kita. Kenapa sama? Karena Mazmur ini ada di Alkitab kita, betul? Kristen sama orang Yahudi itu Alkitabnya sama. Perjanjian lama sama persis. Saya sudah cek itu dari Tanakh, Ketubim sama Nevim, Taurat, kitab nabi-nabi dan surat-surat persis sama dengan Kejadian sampai Maleakhi, persis. Gak ada beda. Kalaupun ada perbedaan antara Kristen dengan Yahudi, itu hanya perbedaan tafsir. Tapi warisan kitab sucinya sama. Betul? Kita nambah. Nambahnya apa? Yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Mereka gak punya perjanjian baru. Mereka tidak mengakui perjanjian baru. Kita punya perjanjian baru. Tapi perjanjian lama kita sama dengan kitabnya orang Yahudi, yaitu Tanakh itu, Taurat, Nevim, Ketuvim, disingkat Tanakh. Kita bilang perjanjian lama, sama. Ya, itu sebabnya bagaimana orang Yahudi menghayati pertolongan Tuhan sama dengan kita menghayati pertolongan Tuhan. Kita sama. Ya, amin. Sudah lelah mendengarkan saya? Biasanya yang mendengar itu yang capek, yang ngomong sih enggak. Mari kita hayati setiap pertolongan Tuhan, setiap karya Tuhan, setiap perbuatan besar dalam tahun sebelumnya. Kita hayati dan jalani tahun 2024 ini dengan percaya kepada Allah yang sama. Allah yang sama yang menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir, Allah yang sama yang telah menyelamatkan orang Israel dari Babel, Allah yang sama hari ini, yaitu Adonai Elohim, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan terus menolong kita. Amin. Begitulah cara kita menjalani tahun 2024, dengan berkaca kepada perbuatan Allah yang besar di masa lalu. Dan pastikan kita tetap teguh berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Ya, tahun 2024 secara rohani kita akan semakin kuat. Tuhan